Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang kita lakukan ini bagian dari ta'zim sya'airillah, mengagungkan syiar-syiar Allah yang merupakan bagian dari ketakwaan. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Sesungguhnya mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah bagian dari ketakwaan. Dan ulama kita menyebutkan bahwasanya di antara bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah adalah al-isti'dadu qabla awanihi, mempersiapkan diri sebelum waktunya. Dan inilah Bapak Ibu mengapa disebutkan keutamaan misalkan berpagi-pagi ke masjid, ya, bagi yang melaksanakan salat berjamaah, intidharus salah ba'da salah, menunggu waktu salat, dia dihitung terus melaksanakan salat, bercepat-cepat ke masjid di hari Jumat. Bahkan Nabi mengurutkan keutamaannya, yang datang pertama seperti menyembelih seekor unta, kemudian yang kedua sapi, yang ketiga adalah kambing, yang keempat ayam, dan yang kelima adalah mempersembahkan sebutir telur. Ya, karena kita diperintahkan untuk bersegera, wasari'u ila magfirati min rabbikum, fastabiqul khairat. Ayatnya sangat banyak. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik di dalam surah At-Taubah. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk bersiap-siap dalam sebuah jihad dan peperangan, yaitu pada perang Tabuk. Dan orang-orang munafik ini tidak ada tanda-tanda mereka hendak berangkat, ya, untuk ikut berjihad. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walau aradu al-khuruj la a'addu lahu 'uddatan walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Walau aradul khuruja, andaikan mereka berniat untuk pergi, la a'addu lahu 'uddah, pasti mereka bersiap-siap, tapi tidak ada tanda-tandanya. Ya, padahal sahabat-sahabat yang lain ini sudah bersiap-siap, sudah mempersiapkan kendaraannya, mempersiapkan perbekalannya, mempersiapkan em, eh, silah atau pedangnya dan seterusnya. Tapi orang-orang munafik ini tetap tinggal diam, tidak ada tanda-tanda mereka hendak ikut. Makanya Allah mengatakan walau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddah. Andaikan mereka berniat ingin ikut serta dan berangkat, pasti mereka sudah bersiap-siap. Walakin akan tetapi fathabbatahum Allah Subhanahu wa taala, walakin karihallahum bi'athahum, ternyata memang Allah tidak menginginkan mereka itu ikut serta dalam kemuliaan itu. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau tidak ada persiapan kita untuk sebuah kebaikan dan ketaatan, maka kita harus khawatir jangan sampai kita termasuk orang yang memang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan itu. Ya, karena setiap kebaikan Bapak Ibu adalah merupakan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para penghuni surga, ucapan awal mereka di dalam surga kelak, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah dan petunjuk. Jadi hidayah dan petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman senantiasa menunggu musim-musim ketaatan yang di dalamnya ditiupkan rahmat dan keutamaan dari Allah, dan yang paling utama adalah ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita semua penuh dengan dosa, Bapak Ibu, namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa ingin mengampunkan dosa-dosa kita. Bahkan Allah menegaskan itu di dalam Al-Qur'an, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah senantiasa ingin mengampunkan dosa-dosa kalian. Bahkan Nabi memberikan gambaran bagaimana gembiranya Allah dengan taubat seorang hamba adalah ketika beliau memberikan perumpamaan seorang lelaki yang melakukan safar perjalanan di tengah gurun. Ya, kita tahu di gurun itu gurun pasir. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ketika umrah melihat gurun pasir yang seakan tidak bertepi, dan di situ banyak yang meninggal, ya, dalam safar, kehabisan perbekalan, tidak ada air minum, ya, atau badai dan seterusnya. Ya, makanya orang Arab, Sahra, bahasa Arabnya gurun itu mereka ubah dengan kata mafaza. Ya, mafaza artinya kemenangan atau keselamatan sebagai bentuk doa.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi menceritakan tentang seorang lelaki yang melakukan safar, semua perbekalannya itu ada di atas kendaraannya, makanannya, minumannya, dan semuanya. Kemudian dia singgah beristirahat sejenak. Tiba-tiba pada saat dia terbangun, kendaraannya itu hilang. Ya, dia pergi. Ya, kendaraannya itu ya seperti unta atau keledai. Dia mencarinya kemana-mana, dia tidak dapat. Ya, sampai-sampai dia sudah berputus asa, dia sudah melihat tanda-tanda kematian. Ya, karena dia sudah kehausan, kelaparan di tengah terik. Ya, akhirnya dia duduk pasrah, menyerah, menunggu kematian. Tiba-tiba kendaraannya itu muncul. Ya, saking gembiranya dia salah ucap. Dia berkata begini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya, dia hendak bersyukur kepada Allah dan mengatakan, Allahumma ana abduk wa anta rabbi. Ya Allah, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Tapi saking gembiranya dia salah ucap. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hamba aku dan aku adalah Tuhanmu. Ya, kata Rasulullah SAW, akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru disebabkan karena dia berada di puncak kegembiraan dan kebahagiaan. Nah, kata Rasulullah, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba dari kegembiraan orang tersebut yang diselamatkan dari kematian. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini yang Allah inginkan untuk kita, senantiasa ingin membersihkan kita. Dan bulan suci Ramadan itu datang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dengan paket ampunan itu. Bahkan dalam haditsun qudsi, doanya Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ مِنْهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ. Kecelakaan bagi seseorang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya, namun dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengatakan amin. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kesempatan ini kembali Allah hadirkan kepada kita. Jangan dijadikan ini hanyalah sesuatu yang sifatnya seremonial, berulang setiap tahun, seperti salat yang kita tunaikan setiap saat. Akhirnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, ibadatu ahli ghaflati adatun. Ibadahnya orang lalai itu terkadang berubah menjadi kebiasaan belaka. Sekedar menggugurkan kewajiban, ya sekedar menjatuhkan dari dirinya dosa tanpa ia memanfaatkan momen dan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena menakutkan juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jika kita membaca hadis Nabi SAW misalkan yang mengatakan rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapat bagian dari puasanya itu hanyalah lapar dan dahaga, wal iyadzu billah. Makanya orang yang beriman harus selalu mempersiapkan dirinya. Dimulai dari tekad yang kuat, niat yang kuat dari sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jangan kita menunggu bulan suci Ramadan. Ya, karena mengapa dengan niat seseorang itu telah dituliskan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang Tabuk, perjalanan yang sangat panjang, sangat meletihkan, sampai-sampai Allah menyebutnya di dalam Al-Quran dengan sa'atul usrah, yaitu waktu yang sangat penuh dengan keletihan, kepayahan. Ya, laqad taballahu 'ala an-nabiy wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrati min ba'di kada yazigu qulubu fariqin minhum. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, namun ketika Rasulullah kembali bersama dengan para sahabat, beliau berkata kepada mereka, sesungguhnya di Madinah ada saudara-saudara kalian, tidaklah kalian melewati lembah, tidaklah kalian mendaki bukit, tidaklah kalian melewati gurun, melainkan mereka juga ikut mendapatkan pahala seperti kalian. Ya, sahabat bertanya, wahum bil Madinah, padahal mereka tidak ikut bersama dengan kita ya Rasulullah. Beliau mengatakan, na'am habasahumul uzur. Mereka terhalangi dengan uzur syar'i. Ya, tetapi dengan niat mereka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mereka mendapatkan pahalanya. Ya, oleh karenanya para salaf itu sangat memberikan penekanan tentang masalah niat. Ya, masalah istilah kita biasa disebut dengan kata masalah nawaitunya, niatnya. Karena dengan niat itu Allah telah menuliskan apa? Pahala di sisinya. Ya, misalkan dari sekarang kita membuat rencana, kita membuat azam dan tekad bahwasanya insya Allah di bulan suci Ramadan ya kita ya akan memaksimalkan, tidak seperti Ramadan
sebelumnya. Yang sebelumnya kita khatam cuma sekali sebulan, kita tingkatkan 2 kali atau sampai 3 kali, ya, atau lebih dari itu. Begitu pula zakat kita dan qiyam kita yang mungkin dulu ada bolong-bolongnya. Puasa juga misalkan masih sebatas puasa orang awam, ya, karena tingkatan puasa itu Bapak Ibu sebentar saya akan sampaikan itu bertingkat-tingkat. Kita akan tingkatkan lebih baik lagi. Jadi jangan dikira cuma handphone kita, hanya laptop kita yang perlu untuk di-upgrade terus. Tidak, keimanan juga perlu di-upgrade. Ilmu perlu di-upgrade, perlu di-update dan seterusnya ditingkatkan. Ya, kualitas ibadah kita juga perlu ditingkatkan. Ya, mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Ya, karena kesempatan yang seperti ini tidak selalu dihadirkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini masih beberapa hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak ada jaminan umur kita sampai masuk di awal Ramadan. Ya, karena kematian itu adalah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian perlu untuk kita berbekal dengan baik. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal ilmu syar'i. Ya, apa yang harus dan mesti kita lakukan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah di Makassar secara khusus sudah banyak kajian-kajian, Masya Allah. Ya, hari-hari ini, subhanallah, fikih Ramadan. Ya, para salaf di bulan suci Ramadan, bagaimana muamalah kita dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan, persiapan apa, perbekalan apa yang kita siapkan untuk bulan suci Ramadan. Jangan cuma persiapan dan perbekalan yang sifatnya hissiyah, materi dan duniawiyah, yang semestinya kita ini lebih disebutkan ibadah, justru lebih sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Ini harus kita ubah pola yang seperti ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terutama di Indonesia, ini sudah menjadi hal yang lumrah. Ya, kita melihat setiap tahun seperti itu. Ya, setiap tahun seperti itu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ya, di awal Ramadan masjid penuh sampai meluber keluar ke jalan dan polisi harus mengatur lalu lintas. Kemudian begitu masuk pertengahan Ramadan sudah mulai redup, ya, dan di akhir Ramadan kembali ke jamaah aslinya. Orang lebih sibuk dengan mudiknya, orang lebih sibuk dengan baju barunya, ya, kue barunya, kemudian perabot barunya dan seterusnya. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. Alhamdulillah santri-santri kita misalkan ya telah mengetahui keutamaan itu, sehingga semakin Ramadan hendak berakhir maka mereka semakin giat beribadah karena sudah dilatih, sudah diajarkan dan sudah mereka mengetahui keutamaannya, bahwasanya puncak kemuliaan Ramadan ada pada akhirnya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zara wa ayqadha ahlah. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, beliau semakin mengencangkan ikat pinggangnya atau ikat sarungnya. Dan ini masih banyak di umat ini. Ya, kami sendiri melihat di Saudi kurang lebih 6 tahun. Ini sudah masuk tahun ke-6. Kami di sini yang seperti itu, subhanallah, masih sangat menggembirakan. Ya, mereka memang tahu. Ya, dan inilah kegunaan dan manfaat dari ilmu itu. Ya, tidak sama kita di Indonesia. Di sini sebaliknya. Justru semakin hendak berakhir bulan suci Ramadan, ya barulah polisi diturunkan untuk mengatur lalu lintas. Ya, karena meluber sampai ke jalan jamaah. Ya, begitu pula ibadah-ibadah yang lain karena diketahui keutamaannya. Masih kita dapati di sini orang tua setelah salat subuh, ya, mereka sudah tidak pulang lagi ke rumahnya, terutama di hari Jumat. Sebelum salat subuh mereka sudah mandi bersiap-siap. Setelah salat subuh ada yang bawa bekalnya, ya bekalnya kurma saja dengan air zam-zam atau air putih. Ya, itu yang dia makan di masjid terus menunggu sampai masuk waktu salat Jumat. Ya, karena ia mengetahui keutamaannya. Jadi begitulah kalau kita mengetahui keutamaan sesuatu, kita akan bersemangat untuk meraihnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, dan inilah pentingnya ilmu itu, ya, dan inilah pentingnya ilmu agar dengan ilmu itu kita semakin bersemangat ya untuk mengerjakan sebuah amalan ya yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ini ayat yang sudah masyhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ini disebut dengan an-nida, panggilan dan seruan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ini adalah seruan
sekaligus menunjukkan kemuliaan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena keimananlah yang akan menyelamatkan kita. Sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan seseorang, kalau dia tidak memegang kuncinya yaitu keimanan, mentauhidkan Allah, maka ia tidak akan mendapatkan ganjaran dari kebaikan itu. Dia cuma mendapatkan apa? Di dunia. Adapun di akhirat diharamkan darinya. Ya, sebagai contoh pamannya Nabi Abu Talib. Siapa yang mengingkari kebaikannya kepada Nabi, bahkan dia lebih mencintai Rasulullah ketimbang cintanya kepada anak-anaknya. Tidak ada orang kafir Quraisy yang berani mengganggu Nabi selama beliau masih hidup. Tapi dia mati dalam kekufuran. Dia tidak beriman kepada Allah. Tempatnya di mana? Finnar. Di dalam neraka. Ada juga di zaman Rasulullah yang bernama Abdullah ibn Jada'an. Abdullah ibn Jada'an ini rajin membantu orang lain. Ya, bahkan Masya Allah ia memberi makan kepada siapapun. Ya, orangnya sangat dermawan. Dan Rasulullah SAW menyaksikan itu. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimana kondisi Abdullah ibn Jad'an ini ya Rasulullah di hari kemudian nanti dengan seabrek kebaikan yang ia lakukan, Nabi mengatakan, huwa finnar, dia tempatnya di dalam neraka. Karena tidak pernah dia mengatakan, Rabbi ghfir li khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku di hari berbangkit kelak. Dia tidak beriman dengan hari akhirat. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, iman ini harus dijaga dengan baik. Dan ulama kita mendefinisikan al-iman, iman itu ya yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karenanya, saat kita ya merasa terpanggil dengan ayat ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, jika engkau mendengar panggilan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak, pasang pendengaran kalian baik-baik. Karena setelah itu, setelah ayat itu, dan silakan Bapak Ibu cek di dalam mushaf, setelah ya ayyuhalladzina amanu, kalau bukan perintah ada larangan. Perintah yang dengannya kita diperintahkan Allah untuk mengerjakannya, atau larangan yang dengannya Allah melarang kita untuk mendekatinya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, misalkan innamal khamru wal maisir wal ansab fajtanibu, sesungguhnya khamar, berjudi, mengundi nasib itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira ya la'allakum tuflihun. Ini perintah. Jadi semua seperti itu. Sama dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian. Kutiba artinya furida. Ya, diwajibkan kepada kalian, kutiba alaikumus siyam, untuk berpuasa. As-siyam secara bahasa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian artinya al-imsak, menahan. Ya, menahan. Sebagaimana firman Allah ketika menyebutkan Maryam alaihissalam, ya setelah beliau melahirkan, ya fa imma tarayinna minal bashri ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Ketika ada orang yang bertanya kepadamu, wahai Maryam, ya, faquli, katakan, inni nadartu lirrahmani sawma, saya telah bernadar berpuasa untuk Tuhanku, falan ukallimal yawma insiya, hari ini saya tidak akan berbicara. Jadi puasanya Maryam waktu itu tidak berbicara, al-imsaku anil kalam. Jadi as-siyam artinya al-imsak, menahan diri, ya, menahan, al-imsak. Ya, as-siyam artinya al-imsak. Puasa yang kita jalankan ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tidak langsung diwajibkan oleh Allah selama 1 bulan penuh. Di awal Islam, dan ini tahapannya ya, di awal Islam pertama yang diwajibkan itu hanyalah puasa Ashura, 10 Muharram. Ya, dan ditambah, ini pendapat yang lain, dengan 3 hari setiap bulannya yang disebut dengan Ayyamul Bid. Di awal Islam ini yang diwajibkan. Puasa Ramadan belum diwajibkan. Barulah setelah turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, maka puasa Ashura hukumnya menjadi sunnah, begitu pula 3 hari setiap bulannya, dan diubah, diganti dengan puasa sebulan yang hukumnya wajib. Dan ini diantara contoh yang disebutkan oleh ulama kita, penghapusan hukum dari yang ringan menjadi berat. Karena di dalam syariat, terutama semasa hidupnya Nabi, syariat itu masih diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi dan keadaan sampai disempurnakan. Ya, jadi ada yang disebut dengan an-nasakh.
dihapuskan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Didatangkan ganti yang lebih baik atau yang serupa dengannya. Jadi an-nasakh ada dari yang ringan ke yang berat. Ada dari yang berat ke yang ringan. Dan ada yang semisal. Dan itu semua ada contohnya dalam syariat kita. Misalkan dari yang berat ke yang ringan. Ini yang paling banyak. Ya contohnya syariat umat terdahulu disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum ya qaumi innallaha ya'murukum apa innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ini syariat umat sebelum kita. Ya, ketika mereka melakukan dosa besar, mereka bertaubat, tapi syarat tobatnya diterima, mereka harus bunuh diri mereka. Nah, ini memberatkan. Ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, dan ini dihapuskan di syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga syariat puasa ini. Ya, syariat puasa yang akan kita jelaskan nanti Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ada yang semisal seperti peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke salat menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini yang semisal. Dan ada dari yang ringan ke yang berat. Seperti ini. Dari 1 hari, 1 tahun, dari 3 hari dalam sebulan, menjadi puasa 1 bulan penuh. Apa hikmahnya? Allah hendak menguji keimanan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Allah hendak menguji ketaatan kita. Ya, karena konsekuensi dari keimanan adalah ketaatan. Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang yang beriman itu ketika mendengar perintah dari Allah, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na. Inilah syiarnya orang yang beriman. Tidak seperti syiarnya orang Yahud atau orang-orang Nasara yang mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar, kami tidak mau taat. Adapun kita sami'na wa ata'na. Baik kita fahami kandungan hikmahnya atau tidak kita pahami, selama itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Ya, makanya ketika ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah mengatakan yang kalian sembunyikan di dalam hati-hati kalian atau yang kalian tampakkan dari perbuatan, semuanya dihisab di hari kiamat. Datanglah para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu binasa kita semua. Tidak mungkin kita kendalikan ini apa yang ada dalam hati kita, bisikan-bisikan buruk dalam jiwa kita. Kalau kita juga dihukum gara-gara bisikan itu, binasa kita ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi tidak mau berkomentar. Beliau langsung mengatakan, kalian itu jangan seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa asa'na wa asaina. Justru katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Akhirnya mereka mengatakan kami taat, kami dengar, kami taat ya Rabb. Ya, akhirnya turunlah ayat berikutnya, pujian dari Allah sekaligus menghapuskan hukum itu. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi Bapak Ibu, kita orang yang beriman syiarnya begitu. Ya sami'na wa ata'na. Dengar, taat. Ya tidak perlu kemudian kita membebani diri kita. Mengapa begitu? Apa hikmahnya? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4? Kenapa asar 4 rakaat? Ini adalah pertanyaan yang bisa kemudian menyebabkan kita itu membangkang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ada sebagian syariat yang kita fahami hikmahnya, tapi banyak di antara syariat kita tidak fahami hikmahnya. Namun kita sebagai orang yang beriman yakin bahwa semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu untuk kemaslahatan kita dan semua larangan dari Allah dan Rasulnya untuk menjaga diri kita dari kemudaratan itu dan mara bahaya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ya, maka diwajibkanlah kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Syariat ini sudah ada sebelum kalian, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ya. Dan di sini ada faedah yang hendak Allah sampaikan kepada kita, bahwasanya ibadah ini sudah dikerjakan oleh umat-umat sebelum kalian. Sekarang giliran kalian. Mereka itu sudah mendapatkan ganjarannya, pahalanya, sudah kembali kepada Allah. Sekarang giliran kalian. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Di antara hamba-hamba Allah ada manusia-manusia pilihan, ya,
mereka itu minal mu'minin rijalun sadaku, jujur janjinya dengan Allah. Sadaku ma'ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka sudah ada yang kembali kepada Allah, menunaikan janjinya, mendapatkan ganjarannya. Wa minhum man yantadhir. Dan di antara mereka ada yang masih menanti-nanti, wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mengubah sedikit pun syariat Tuhannya. Jadi kitalah ini berharap masuk dalam ayat itu, Bapak Ibu, yang menanti-nanti. Makanya Allah kemudian menyemangati kita dan mengatakan, sudah dikerjakan itu sebelum kalian, sekarang giliran kalian. Ya, dan begitu cara Allah menyemangati hamba-hambanya. Seperti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diceritakan kisah-kisah Rasul yang telah berlalu sebelum beliau untuk menyemangati beliau. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Demikianlah wahai Muhammad, kami ceritakan kisah umat-umat terdahulu untuk menguatkan hatimu. Jadi kalau kita tahu, oh sebelum kita ada orang yang beriman, yang sudah berpuasa, kembali kepada Allah, sekarang ini giliran kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, walaupun caranya berbeda. Ya, dan di awal Islam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, puasanya umat terdahulu itu sempat dikerjakan oleh kaum muslimin. Ya, di antara yang disebutkan dalam dalam hadis itu, yaitu ketika seseorang berpuasa dan sudah masuk waktu maghrib, ya, misalkan dia tertidur, ya, atau dia tidak sempat makan malam kemudian terbangun, maka dia tidak boleh makan sampai kemudian besoknya lagi masuk waktu berbuka. Ini tentu memberatkan sebahagian sahabat. Ada salah seorang sahabat baru pulang dari kerja di kebun, masya Allah dia kecapean, ya, dia kehausan sementara berpuasa, ya. Ketika tiba waktu berpuasa, ya, dia berkata kepada istrinya, adakah sesuatu yang bisa kita makan? Dia mengatakan tidak ada. Suaminya mengatakan, coba pergi cari dulu makanan yang bisa kita makan hari ini. Pergilah istrinya. Dia karena kelaparan ketiduran, Bapak Ibu, ketiduran, ketiduran. Ya, istrinya pulang bawa makanan, mendapati suaminya ini tidur, dia mengatakan, wainak, sungguh rugi engkau, celaka, kenapa tidur? Karena kalau sudah tidur tidak boleh lagi makan, biar masih malam. Akhirnya dia terus berpuasa, keesokan harinya dia kerja, akhirnya dia jatuh pingsan. Disampaikan kepada Nabi, turunlah firman Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna 'alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna wa antum 'akifun wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ila al-lail wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Setengah halaman itu, Bapak Ibu, Allah menurunkan rukhsah, keringanan itu. Dihalalkan bagi kalian, uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian di waktu malam, arrafathu ila nisaikum, berhubungan dengan istri kalian, dengan keluarga kalian. Hunna libasul lakum antum libasul lahum. Juga di antara ayatnya, wa kulu washrabu, makan minum hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr, sampai nampak benang putih dari benang hitam. Maksudnya sampai terbit fajar. Dan itu yang berlaku di umatnya Rasulullah sampai sekarang, sampai hari kiamat. Keringanan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umat ini. Allahu Akbar. Dan memang Nabi Rasulullah diutus untuk mengangkat segala macam bentuk yang memberatkan umat-umat, ya, umat beliau yang dibebankan pada umat-umat sebelum beliau. Ya, sebagaimana firman Allah, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Inilah rasul kita, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk, dan mengangkat segala macam bentuk kesulitan dari umatnya yang membebani umat-umat terdahulu. Allahu Akbar. Dan banyak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian contoh yang mana dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan keringanan kepada umat ini. La'allakum tattaqun. Inilah tujuan utama puasa itu. La'allakum, agar kalian. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan at-taraji, harapan, asa. Tapi kalimat yang seperti ini jika disandingkan kepada Allah, ini tidak menunjukkan apakah akan terjadi atau tidak. Namun kata para ulama menunjukkan kepastian. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa.
Ya, maksudnya dengan puasa, jika kalian berpuasa dengan sebenar-benar puasa, maka insya Allah kalian akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini yang dijadikan tujuan utama dari puasa itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Karena ketakwaan itulah yang menjadi ukuran kemuliaan kita di sisi Allah. Ya, kita sering membaca ayatnya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling cantik parasnya, bukan yang paling ganteng tampannya, tidak. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Bukan yang paling mulia nasabnya. Tidak. Nabi mengatakan, man batta'a bihi nasabu, man batta'a bihi amalu, lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang amalannya terlambat, tidak mungkin dipercepat oleh nasabnya. Mengapa takwa ini yang dijadikan sebagai tujuan utama? Karena orang yang bertakwalah yang diterima amalannya di sisi Allah. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, إنما يتقبل الله من واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Sesungguhnya yang diterima amalan saleh itu di sisi Allah hanyalah amalannya orang yang bertakwa kepada Allah. Mengapa kita harus menjadikan takwa ini tujuan utama kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, para santri yang dimuliakan oleh Allah? Ya, karena dengan takwa ini Allah memberikan kita petunjuk hidayah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kalian akan diberikan apa? Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, kita dituntun ya langkah-langkah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan diampunkan dosa-dosa kita. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra, diberikan pahala yang besar, diberikan solusi dari segala masalah yang dihadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan mendapatkan rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dengan ketakwaan inilah kita akan dikumpulkan bersama dengan Sayyidul Muttaqin, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Dan ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita latih di bulan suci Ramadan. Makanya, mengapa bulan suci Ramadan ini, dia itu ibaratnya seperti apa? Madrasah tarbawiyah. Madrasah yang di dalamnya kita ditarbiyah, dilatih, dididik, dan dibina untuk menjadi pribadi yang bertakwa dan lebih baik, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena inti dari ketakwaan itu adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan pada saat kita berpuasa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita dilatih untuk itu. Ya, bahkan kita meninggalkan sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah, ya, yang asalnya itu halal, tapi kita tinggalkan beberapa jam lamanya karena Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ciri ketakwaan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa ma zalatit taqwa bil muttaqina hatta taraku katsiran minal halal khaufan minal wuqu'i fil haram." Orang-orang yang bertakwa itu bahkan terkadang meninggalkan yang halal karena takut terjatuh pada yang haram. Ya, apalagi yang syubhat, apalagi yang jelas-jelas haram. Terutama di zaman saat sekarang ini, yang kata Rasulullah di antara tanda hari kiamat di akhir zaman, orang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram. Ya, subhanallah. Ya, padahal Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Nabi menjelaskan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram, dan seterusnya. Ya. Jadi di bulan suci Ramadan kita latih itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Muttaqin. Ya, dalam Musnad Imam Ahmad dan sebahagian apa riwayat disebutkan, ya, yaitu ketika beliau di suatu malam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak tidur, begadang, tidak bisa tidur. Ternyata penyebabnya beliau pulang ke rumahnya, beliau mendapatkan kurma. Ya, dan beliau makan kurma itu.
Ya, dan ternyata kurma itu tercampur antara kurma hadiah dan kurma sedekah. Dan Nabi berserta keluarganya haram bagi beliau untuk makan sedekah. Beliau tidak bisa tidur di malam itu. Ya, karena khawatir jangan sampai yang masuk ini adalah sesuatu yang haram, yang tidak halal baginya. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari beliau hendak makan, pembantunya menghidangkan makanan, beliau makan, habis. Ya, pembantunya bertanya, ya, apakah Anda tahu dari mana sumber makanan ini? Ya, Abu Bakar mengatakan saya tidak tahu. Dia berkata, takahantu fil jahiliyah. Dulu di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, saya seorang dukun. Ya, dan dari perdukunan itu saya ya mendapatkan apa? Hasil dari perdukunan itu saya mendapatkan nafkah uangnya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan saya simpan, hari ini saya belikan makanan untuk Anda. Subhanallah. Ya, kalau kita mungkin ya sudah terlanjur mau media apa masuk ya, ya memberikan uzur, 1000 uzur. Tapi Abu Bakar tidak. Ya, beliau memasukkan tangannya, jarinya dan mengorek ya apa yang sudah beliau makan itu beliau muntahkan kembali. Sampai-sampai orang kasihan melihatnya dan mengatakan, ya Abu Bakar, irham nafsak, kasihani dirimu. Ya, beliau mengatakan, andaikan ruh saya ikut keluar, ya bersama dengan makanan itu, saya tidak akan berhenti sampai saya yakin semuanya telah keluar. Ini wara, ketakwaan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq. Padahal ulama kita ketika melihat dari sisi hukum syar'i sebenarnya sudah halal yang beliau makan. Yang pertama beliau makan karena disebabkan kejahilan, tidak tahu. Ya, dan kejahilan itu dimaafkan. Kemudian yang kedua, orang ini sudah masuk Islam. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Dan Islam itu menghapuskan yang dilakukan di masa silam. Tetapi beliau takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang kita latih di bulan suci Ramadan. Penglihatan kita tidak melihat kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya, telinga juga seperti itu. Ya, karena inilah puasa yang terbaik Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan ada tingkatan puasa. Tingkatan yang paling standar adalah puasanya orang awam, menahan lapar dan dahaga. Dan ini puasa yang paling gampang. Sekedar menahan lapar dan dahaga. Tapi selain itu, mulutnya tetap ya bergibah, ya menceritakan kejelekan orang lain atau berdusta. Ya, begitu pula matanya dia tidak jaga, pendengarannya juga demikian. Ya, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan yang sia-sia, maka Allah tidak memiliki hajat kepadanya walaupun ia telah meninggalkan makan dan minumannya. Jadi ini tingkatan yang pertama. Yang kedua ada disebut dengan saumul khawas, puasanya orang khusus, yaitu dia ikut mempuasakan matanya. Ya, dia tidak memandang kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Begitu pula pendengarannya. Ya, makanya para salaf rahimahumullah di bulan suci Ramadan mereka itu lebih banyak berada di masjid. Ya, kemudian mereka itu menyibukkan dirinya dengan ibadah. Ya, mereka mengatakan kita menjaga puasa kita. Ya, ya, jangan sampai kita tidak mendapatkan apa pahala dari puasa itu, hanya lapar dan dahaga, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, in kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Ya, barang siapa di antara kalian yang berpuasa, jangan dia berkata-kata keji, ya, dan jangan dia teriak-teriak seperti orang yang tidak berpuasa. Ya, perangainya harus hudu, dia memiliki wakar, ya, tenang dengan ibadah yang ia kerjakan, kemudian menyibukkan diri dengan ibadah. Bahkan kalau ada yang mau cari gara-gara dengannya, dia mengatakan ini murun saim, saya lagi berpuasa. Ya, saya berpuasa, saya tidak mau cari gara-gara. Subhanallah. Coba kita bayangkan, ayo ikhwal akhwat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, santri-santri yang saya cintai karena Allah. Kalau ini dibiasakan terus setiap hari seperti itu, akhirnya menjadi tabiat, sajiah, fitrah, dan kebiasaan kita. Karena akhlak itu ada dua. Ada yang bawaan, ada yang diusahakan. Dan cara mengusahakannya adalah membiasakan diri kita dengan ketaatan. Ya, ya, bayangkan kalau sebulan dilatih seperti itu, ya, keluar dari bulan suci Ramadan terbawa kebiasaan baik itu. Makanya memang Ramadan ini adalah mahattah, ibaratnya seperti apa? Mahattah itu apa bahasa seperti apa? Mahattah kalau di sini mahattah itu pom bensin ya, untuk mencas ya keimanan kita setiap tahun. Ya, kita perlu untuk mencas keimanan kita. Ya, 1 bulan kita dibiasakan untuk kembali taat.
Ya, karena semuanya dimudahkan oleh Allah. Ya, Thabit Al-Bunani pernah mengatakan ta'adzabtu bis shalah 20 sana. Saya itu merasakan payahnya salat 20 tahun. Setelah itu saya merasakan payahnya, ya. Seperti anak-anak kita, santri-santri kita, ya di pondok Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, salat berjamaah, ya begitu pula mengajinya dan puasa sunnahnya. Makanya jangan heran kalau pulang ke rumah saat liburan, ya banyak laporan yang masuk, Masya Allah menggembirakan, anak saya berubah begini, ya di hari Senin, Kamis dia tetap berpuasa, ya padahal di rumah banyak makanan apa, kemudian tutur katanya. Ini kan kembali pada pembiasaan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, begitu pula dengan ucapan kita, tutur kata kita, ya dibiasakan dengan baik. Ya, ya salah seorang salaf pernah mengatakan, di awalnya saya menggiring jiwaku dalam ketaatan dan ia dalam keadaan menangis. Dan setelah itu dia mengerjakan ketaatan dalam keadaan tertawa bahagia. Makanya ini pesan juga anak-anakku yang ada di pondok. Jangan merasa tertekan dan tertekan dan terkekan. Tidak. Ya kalian itu dibiasakan untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati prosesnya. Ya terkadang butuh sedikit ditegasi, ya di apa musyrik misalnya angkat suara, ya jangan dianggap itu menunjukkan dia benci pada kita, tidak, tapi untuk itu untuk membiasakan kita dalam kebaikan. Jiwa ini memang harus dipaksa dalam kebaikan. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina." Orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah. Dan kata mujahadah itu ada pengorbanan di dalamnya. Ya, huffatil jannatu bil makari, kata Nabi. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Kita masih mau tidur, dibangunkan. Ya, kita masih mau main-main, disuruh berhenti. Kita masih mau nambah, makanan sudah habis. Ya, atau dengan cobaan-cobaan yang lain. Tapi subhanallah, semuanya itu tidak disia-siakan oleh Allah untuk membentuk kalian, untuk membentuk kita menjadi hamba yang semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kembali madrasah Ramadaniyah melatih kita untuk itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Makanya maksimalkan diri di bulan suci Ramadan. Inilah hikmahnya mengapa ayat berikutnya Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Hanya beberapa hari saja. Supaya kita persiapkan diri kita. Apa hikmah Allah menyebutkan pembatasan hanya beberapa hari saja, 1 bulan saja, 29 atau 30 hari, ya, supaya kita memaksimalkan ibadah di situ. Ya sama dengan pengajian kita malam ini, kita tahu ya Ustadz ini ceramah insya Allah cuma sampai 45 ya atau 1 jam ya maksimal. Ya itu sudah kita tahu, itu sudah disampaikan. Ya, tapi andai kan tadi Ustadz Musman mengatakan ya kita mendengarkan ceramah dari Ustadz dengan batas waktu terserah Ustadz sampai kapan, ya mau subuh atau sampai besok, pasti memberatkan Bapak Ibu. Tapi kalau dikatakan setengah jam atau beberapa menit ke depan, kita persiapkan diri kita, fokus mi dulu, jangan dulu sibuk yang lain. Tidak selalu gini kita adakan pengajian seperti ini. Ya, jadi Allah mengatakan ayyam ma'dudat. Ya 1 bulan gini dan itu akan pergi meninggalkan kita. Belum tentu lagi Ramadan tahun datang kita akan bertemu. Makanya maksimalkan memang nih. Mumpung kita ketemu lagi ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pokoknya kita atur sekarang kesibukan kita. Ya, kalau ada urusan-urusan yang mau diselesaikan, selesaikan memang nih. Agar masuk bulan suci Ramadan lebih fokus untuk beribadah. Sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf as-salih rahimahumullah. Dan sekaligus kata Allah, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja, mengingatkan juga kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya beberapa saat lamanya. Tidak lama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Makanya maksimalkan usia umur yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Dan hidup di dunia ini sangat singkat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita. Oleh karenanya bersabarlah dalam ketaatan sebatas usia yang Allah berikan kepada kita untuk setelahnya kita bersenang-senang yang tidak ada ya batasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Sebenarnya saya tadi berniat untuk terus membahas ayat-ayat puasa lebih lanjut, tetapi waktu yang semakin larut di Makassar, ya. Mudah-mudahan ini cukup memberikan pemantik dan semangat
ya untuk lebih kita menghidupkan ya hari-hari kita di bulan suci Ramadan, dan juga buat santri-santriku yang ada di asrama, baik yang putra maupun yang putri, pasang azam dari sekarang insya Allah berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Qur'an. Ya, terutama Al-Qur'an, kalian itu datang untuk menghafal Al-Qur'an, memeraja Al-Qur'an. Ya, di bulan suci Ramadan tingkatkan kebersamaan kalian bersama dengan Al-Quran, ya biiznillah, ya agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita untuk menghafalkannya, kemudian mentadabburinya, mengamalkannya, dan insya Allah menjadi syafaat untuk kita di dunia, di alam kubur, dan di akhirat kelak biiznillahi tabaraka taala. Terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya sebelum kita tutup, ya tadi sudah diingatkan oleh Ustadz Usman, kita sementara berjuang untuk menyiapkan tempat yang representatif untuk anak-anak kita. Ya Bapak Ibu tentunya tahu bagaimana kondisi asrama kita sekarang, juga terkadang datang banjir, ya masih kurang kondusif, tapi insya Allah bersabar sedikit saja. Bismillah, mudah-mudahan tempat yang sudah kita miliki di Panjiro ya segera kita rampungkan insya Allah, itu sedikit demi sedikit. Ya, kita mulai dari masjid kita dan asrama kita, sedikit demi sedikit kita akan bangun biiznillah, ya agar kemudian santri-santri kita ya bisa menghafal lebih tenang, tidak ada lagi kendala-kendala lain yang, walaupun juga kita meyakini bahwasanya semua kendala-kendala itu tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kemarin subhanallah melihat santri-santri kita dievakuasi karena banjir, ya saya sangat bersedih, ya tapi begitulah ya, ihtisab al ajr indallah, karena kita masih berjuang ya, dan semua perjuangan itu butuh pengorbanan. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, juga mari ikut membersamai ya kita untuk kita bersama-sama agar bisa kemudian kita merampungkan masjid kita dan asrama kita, pesantren kita yang ada di markas Panjiro, insya Allah, ya, dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi kita sekalian. Ya, silahkan kita berkomunikasi dengan Mim Sinergi, ya bisa kemudian kita memberikan apa yang kita mampu, dan yang paling kami butuhkan adalah doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman, ya, karena semuanya itu sekali lagi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan perjumpakanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Saya rasa demikian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan sebagai informasi awal juga sebelum saya tutup, insya Allah selama bulan suci Ramadan, ya ini belum di-share pamfletnya, tetapi biidznillah setiap pukul 4 sore, ya kami ada ta'lim rutin, live di YouTube, ya kisah-kisah Al-Quran, dan setelah ta'lim juga ada sesi interaktif tanya jawab, ya bisa dimanfaatkan nanti selama bulan suci Ramadan insya Allah. Syukran wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terkait puasa bagi yang musafir itu bagaimana ini Ustaz? Kalau misalnya kita Puasa bagi seorang musafir, tapi tidak jelas berapa lama bermukim di tempatnya. kurang jelas Pak, mungkin bisa diperjelas suaranya Pak. Karena sudah Putus-putus suara Pak ya? Kalau tidak salah tadi bertanya tentang safar ya. Iya, puasa Ya. bagi orang musafir mungkin Ustaz ya. Silakan. Baik. Ada keringanan bagi musafir ya untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari lain. Baik safarnya itu adalah safar ibadah, misalkan pergi umrah, atau safar yang mubah seperti pergi kerja, ya, dan dia musafir, nggak boleh dia tidak berpuasa. Mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau safarnya itu tidak ada rasa berat di dalamnya. Misalkan sekarang
kalau safar ke Jakarta naik pesawat, tapi itu kan sudah dianggap musafir, maka rukhsah dan keringanan itu tetap berlaku. Cuma yang menjadi pertanyaan berikutnya, mana yang lebih afdal? Kalau dia tidak, pertama kita katakan kalau dia kepayahan, maka dia berbuka dan itu yang lebih afdal, bahkan wajib. Pernah Rasulullah SAW bersafar dengan para sahabat, ya, kemudian mereka kepayahan sementara berpuasa, bahkan ada yang jatuh pingsan. Nabi menyuruh mereka berbuka, ya, dan beliau mengatakan laisa minal birri as-shaumu fis safar. Bukanlah termasuk kebaikan tetap berpuasa pada saat safar. Tapi ini bagi safar yang betul-betul membuat dia payah, ya, bisa masuk dalam kategori wajib dia berbuka. Tapi kalau tidak, terserah dia mau tetap mengambil rukhsah keringanan itu atau tidak, dia tetap berpuasa. Ya, dan pilihan tetap berpuasa ini yang lebih dipilih oleh ulama kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena dia lebih cepat berlepas dari kewajiban itu. Ya. Mungkin ada yang bertanya lagi yang seperti apakah dimaksud dengan safar? Ya, di sini ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya memberikan tahdid itu ya sekitar 80 kilometer itu dianggap musafir. Ya, ketika dia melakukan perjalanan, ada juga yang mengatakan kembali pada urf. Ya, kebiasaan yang dianggap kalau dia dianggap safar, maka itu adalah safar yang boleh ya untuk mengambil rukhsah dan keringanan itu. Berapa lama waktunya? Ya, misalkan kalau kita safar untuk sebuah urusan pekerjaan, selama kita tidak tahu kapan pulangnya, ya urusan kita tidak tahu kapan selesainya, maka itu masih terus berlaku hukum musafir bagi kita. Tapi kalau misalkan kita tahu kapan pulangnya, misalkan kita sudah booking tiket PP, ya katakanlah 1 pekan, pekan berikutnya sudah jelas tiketnya pulang tanggal sekian, maka kita mengambil jatah sebagai musafir itu ya selama 3 hari 3 malam. Ya selebihnya itu dianggap mukim, ya, dan berlaku hukum-hukum mukim baginya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Tapi Ustaz, ini ada pertanyaan, sahur dan berbuka apa ditandai dengan azan? Cuman setiap masjid biasanya ada selang beberapa menit. Artinya ini Ustaz, apa tandanya ini sahur ini dengan buka? Ya. Karena masing-masing masjid kadang berbeda-beda Ustaz waktunya, azannya, pas azannya. Atau bagaimana itu Ustaz? Ya. Pertama sebenarnya yang jadi patokan itu adalah terbitnya fajar. Ya, adapun azan itu penanda. Ya, dan azan di sini terkadang juga sulit dijadikan patokan, apalagi kalau berbeda-beda, apalagi kalau muazzinnya itu terlambat azannya. Ya, makanya ulama kita menyebutkan silahkan kita gunakan dan pakai misalkan aplikasi yang kita anggap terpercaya. Atau ada misalkan azan dari masjid yang kita anggap muazzinnya itu amanah. Nah, disinilah tidak boleh itu sembarang mengangkat muazin. Ya, jangan muazin itu azan semau-maunya. Ya, saya pernah ingat itu ada muazin di kampung saya dulu, cepat sekali dia azan waktu subuh. Ya, ketika diprotes, kenapa ki cepat sekali azan? Dia bilang ada mobil jemputanku mau turun di Makassar. Ya, habis subuh terlambat kan nanti tidak boleh seenaknya begitu. Azan itu makanya Nabi mengatakan al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taman. Ya, imam itu adalah penanggung jawab dan muazzin itu adalah orang yang terpercaya. Terpercaya dari 2 hal. Yang pertama karena dulu orang azan itu naik ke menara, jangan sampai matanya sembarang dia lihat rumahnya warga. Yang kedua terpercaya dari sisi waktu, ya, dari sisi waktu. Ya, karena kalau salah-salah muazzinnya bisa berbahaya ibadahnya orang, terutama puasa itu. Makanya solusinya ya seperti yang saya katakan tadi. Kalau misalkan kita bisa melihat dengan secara langsung, ya, mengetahui mana fajar shadiq dan mana fajar kadhib. Katakanlah misalkan kita tinggal di kampung yang pencahayaan itu belum terlalu banyak atau belum terlalu ramai, atau misalkan kita di gurun, di tempat seperti itu bisa kita lihat langsung sebagaimana kita bisa melihat matahari itu terbenam yang menandakan kita bisa berbuka. Ya, tapi kalau di kota besar ya tidak bisa kita bedakan ya karena lampu yang sangat terang, maka kita katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jadi kita apa menjadikan patokan yang kita anggap
biiznillah bagus agamanya. Ya, amanah muadzinnya itu yang kita jadi patokan ya di dalam sahur tersebut. Nah, inilah yang menjadi sebab mengapa di negara kita itu ada yang disebut dengan imsakiyah Ramadan, berhenti makan beberapa menit sebelum azan. Sebenarnya alasannya itu ihtiyati, kehati-hatian. Ya walaupun yang keliru kalau dikatakan itu haram, tidak boleh lagi makan. Padahal waktu-waktu itulah sebenarnya afdal kita makan. Ya, karena sahur yang paling sunnah itu diakhirkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, bahkan Rasulullah ya jarak antara sahurnya dengan azan itu ya hanyalah sekitar 50 ayat pertengahan yang dibacakan. Ya bahkan ada riwayat juga yang menyebutkan ya beliau pernah bersahur bersama dengan sahabat dan kemudian terdengar azan barulah kemudian beliau berhenti. Bahkan ada juga riwayat yang mengatakan Umar ibn Khattab minta izin asyrabuhu ya Rasulullah. Bisakah saya meminumnya Rasulullah? Ada sisa makanan di tangannya atau minuman. Nabi mengatakan silahkan diminum selama tinggal itu yang ada di tangan ya, kecuali untuk nambah lagi hendak lagi karena sudah terdengar azan sudah boleh lagi setelahnya. Jadi saya rasa seperti itu. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Mau tanya, kalau kita dalam keadaan puasa jam 4 sorean, kemudian kita safar umroh, itu bagaimana buka puasanya? Kapan itu Ustaz? Betul, itu juga pernah kami alami sendiri. Berangkat dari Makassar sudah hampir berbuka ya, sudah hampir berbuka. Subhanallah, sudah hampir azan, tiba-tiba take off, begitu naik terlihat lagi matahari. Jadi dalam kondisi seperti itu tidak boleh, kita harus menahan ya sampai kita yakin bahwa sudah terbenam matahari. Ya, karena kalau matahari sudah nampak apalagi di depan mata kita, maka tidak boleh. Makanya kalau kita umrah ya dan kita merasa itu payah, berat ya karena tambahan beberapa waktu setelahnya, silahkan diambil keringanan rukhsah untuk berbuka, tidak mengapa. Ya, dan kita ganti di hari yang lain insya Allah. Tapi kalau bisa jadi tahan dengan tambahan beberapa menit itu, ya maka berpuasa tetap afdal insya Allah. Sebagaimana yang saya katakan tadi, lebih cepat kita menggugurkan kewajiban kita. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, ini adalah Ustaz. Apa Ustaz, bagaimana kalau kita mau sholat Idul Fitri ikut di Muhammadiyah, lalu besoknya kita ikut di pemerintah Ustaz? Apakah Ya. sholatnya terhitung pahala atau bagaimana Ustaz? Oh, 2 kali berarti dia sholat ini kapan? Ya, ini pertanyaan ini mengingatkan saya dengan pertanyaan seorang mubalik. Ya, dia bilang apa hukumnya hari ini saya khutbah, besok saya khutbah lagi. Subhanallah. Kita katakan ikuti yang menurut kita yang paling kuat di sisi kita insya Allah. Kalau kita mau tanyakan saya apa ya kita jawaban saya adalah ikut dengan pemerintah Sawadul A'zam ya tanpa kemudian kita menyalahkan yang lain ya. Ya, ini tetap kita perlu garis bawahi. Tapi kalau dari sisi amanah ilmu maka kami tetap mengatakan ikut dengan pemerintah. Ya, karena jelas hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-saumu yauma yasumun wal fitru yauma yuftirun wal adha yauma yudhahun. Ya, berpuasa itu awalnya adalah pada saat kaum muslimin mayoritas berpuasa. Berbuka atau lebaran juga demikian. Idul Adha juga demikian. Di riwayat yang lain yang mengatakan yauma yasumul imam, saat imam mulai berpuasa, begitu pula saat imam itu beridul fitri. Jadi kita salat mulai dan berhenti mengikuti pemerintah secara umum, dan kalau ada kekeliruan maka ya ini dimaafkan biiznillah. Kita berijtihad atau menerapkan sunnah namun ada kekeliruan itu lebih baik daripada kita berijtihad walaupun kebetulan misalkan benar. Ya, makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah itu tegas, beliau mengatakan sampai ahlu hisab sendiri ya dia berpuasa itu dengan ru'yatul hilal ya, bukan dengan hisab. Walaupun ini adalah perselisihan setiap tahunnya. Ya, namun ru'yah ini tidak ada perselisihan di dalamnya karena ini dicontohkan oleh Nabi. Sumu li ru'yatihi ya wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum faqduru Sya'ban Ramadan Sya'ban 30 lailah ya, yaitu dengan melihat hilal itu ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Makanya kita katakan bahwasanya ini yang lebih dikuatkan biiznillah dan
tetap kita menjaga kebersamaan dan kerukunan ya tentunya, tapi kalau untuk diri kita dan keluarga kita biidznillah sebagaimana yang kita jelaskan tadi, wallahu a'lam. Ini Kalau untuk dua ada kali di tidak, sebaiknya jangan 2 kali, tidak seperti itu. Ya, ya. Jadi 1 kali saja ya, Bu sekalian. ya sekali. Nah, ini Ya, ada pertanyaan sekali. lagi, Ustaz. Apakah bisa seorang imam sholat dalam sholat malam yang bukan hafidh 30 juz tapi ingin menyelesaikan 1 juz 1 malam dengan membaca surah pakai mushaf Quran, Ustaz? Dan yang kedua Tidak ini, mengapa. bagaimana hukumnya kita memegang mushaf? Tidak Iya. mengapa, insya Allah itu dibolehkan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha sendiri pernah diimami oleh budaknya yang bernama Zakwan di bulan suci Ramadan. Dan Zakwan ini tidak hafal Al-Quran dan dia membaca dari mushaf. Hal ini menunjukkan hal itu dibolehkan. Ya, kalau kita tidak hafal Al-Quran dan kita ingin membaca ayat lebih banyak, maka dibolehkan salat sambil membaca dari mushaf. Di Indonesia atau di sini saya lihat ada mushaf salat tahajud memang yang besar itu disimpan di dekat kita. Tapi kalau tidak ada, silahkan mushaf yang kecil dipegang. Ya, dipegang. Ya, pada saat kemudian kita mau sujud, dimasukkan ke saku, dan setelah bangkit, maka diambil lagi. Ini gerakan yang tidak dilarang, dibolehkan. Ya, dan ini lebih baik ya daripada pakai HP. Khawatirnya nanti kalau lihat dari HP, ya kemudian ada panggilan masuk atau WhatsApp, buka status ini kan bisa batal salatnya. Jadi pakai mushaf saja. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau hukumnya memegang mushaf pada saat sholat tarawih untuk mengikuti bacaan imam, Ustaz. Jadi dia bukan imam Kalau tapi tidak ada mengikuti bacaan. ya, kalau tidak ada kebutuhan seperti untuk membenarkan bacaan imam, maka sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Karena itu bisa menjadikan kita tidak sempurna dalam gerakan salat. Seperti sedekap atau disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kebutuhan kita di dalamnya. Ya, kalau cuma alasannya supaya tidak mengantuk, cari formula yang tidak membuat kita mengantuk yang lain, misalkan minum kopi ya sebelum salat, ya atau mentadabur yang dibaca oleh imam. Tapi kalau kita ikuti dari mushaf, padahal kita tidak ditugaskan berdiri di belakang imam untuk membenarkan bacaan imam yang salah, maka tidak. Ya, ini ulama kita mengatakan sebaiknya jangan, karena itu bisa mengurangi kesempurnaan salat kita. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, ini yang terakhir, Ustaz. Kita cukupkan ini pertanyaan paling terakhir. Saya bacakan ini. Bagaimana dikasih tahu anak-anak tak yang lagi puasa, terus dia lihat anak muda pucok dan kiat apa yang harus dilakukan supaya anak kita happy dalam menjalankan puasanya? Ustaz. Apa itu bucok? Oh, kalau enggak salah ini mungkin bukan coko-coko. Iya ya, Iya, itu ya kapal, maksud Ustaz. Kapal. Betul itu bucok. kayaknya. Ya. Masya Allah. Jadi tetap disemangati anak-anak kita. Ya, ingatkan bahwasanya berpuasalah karena Allah. Ya, Allah yang melihat kita. Ya, Allah yang melihat kita. Ya, dan tentunya sejak dini memang anak kita dibiasakan untuk itu. Ya, walaupun kalau belum berusia 10 tahun sama dengan perintah salat. Jangan dipaksakan juga. Kalau misalkan masih 5 tahun, 6 tahun dan dia payah, jangan dipaksa anak kita untuk berpuasa itu. Ya, jangan sampai dia benci akhirnya pada syariat. Ya, tapi kalau bisa jadi palece, dikasih mainan seperti yang dilakukan oleh para sahabiat dulu, begitu di zaman Nabi. Ya, anak-anaknya itu disuruh puasa, dibuatkan mainan dari wol, dari suf. Kalau mereka menangis atau merasa payah, dikasih itu untuk mengalihkan perhatiannya, tidak mengapa. Ya, tapi kalau misalkan yang berat untuk dia dan memang usianya masih sangat belia, ya jangan dulu dipaksakan. Atau bisa dilatih seperti ibu-ibu, ya setengah hari saja, ya sedikit demi sedikit. Ya, sama dengan salat. Nanti di usia 10 tahun baru sedikit agak ditegasi karena dia sudah mampu untuk melakukannya itu insya Allah. Tapi kalau masih sangat kecil dan memang dia payah untuk itu, maka jangan dipaksakan. Adapun berkaitan dengan puasa ini, apa pertanyaan ini, itu kembali kepada motivasi yang diberikan kepada anak kita. Ya, makanya Bapak Ibu biasakan anak-anak kita ketika dinasihati, nasihatnya begitu. Ya, untuk menghadirkan muraqabatullah. Ya, misalkan anak kita sembunyi-sembunyi buka HP, ya ingatkan saja nak, ya saya itu tidak bisa lihat terus, tapi Allah Maha melihat apa yang kita lakukan.
Ya, dan seterusnya begitu. Terkadang mungkin dia belum paham, tapi itu terekam di benaknya. Seiring dengan bertambahnya akalnya, maka insya Allah ditambah dengan taufik dari Allah, itu akan berbekas di dalam hatinya, dan ia melakukan semuanya karena Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, ini yang paling terakhir, Ustaz, yang paling terakhir. Apa Ustaz, Sudah bagaimana ini, apabila sudah ini kondisi terakhirnya terakhir. Sudah, Mas. penting Sudah, Mas, kayaknya ini, silakan. Ustaz, penting. Ya. Apa Ustaz, bagaimana apabila kondisi mobilisasi untuk membaca Al-Quran lewat HP karena kondisi wudhunya sudah tidak ada? Karena bila baca Al-Quran lewat mushaf harus memiliki wudhu. Ya ini Ustaz, ya ini kayaknya Kalau penting sekali ini. misalkan dia di luar salat, kalau di luar salat tidak mengapa. Ya silahkan membaca dari HP. Aplikasi yang ada di HP. Tidak mengapa, kita mendapatkan pahalanya itu biiznillah yang disebutkan oleh Nabi, man qara harfan min kitabillah kana lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alif lam, dan seterusnya, didapatkan keutamaannya itu. Ya, walaupun ini tidak dinasihatkan atau dianjurkan, ya terutama kalau kita yang memang gampang itu perhatiannya berubah. Biasanya awalnya begitu, tujuannya cuma HP dimatikan mode pesawat. Ya, tapi kan sekarang orang sudah terbiasa tangannya itu tiba-tiba sementara mengaji, dia buka lagi WhatsApp, dia buka Facebooknya lagi dan seterusnya. Makanya tidak dianjurkan. Oleh karenanya sebaiknya tetap lewat mushaf ya, supaya juga mendapatkan keutamaan ya bersama dengan mushaf itu. Ya, kecuali kalau misalkan ibu-ibu dalam keadaan haid ya atau tidak menyentuh mushaf, maka silakan menggunakan aplikasi HP dan itu tidak dianggap mushaf. Ya, ini solusi bagi ibu-ibu misalkan atau akhwat yang sementara haid, silahkan membaca dari mushaf aplikasi, atau juga sebagian ulama ada yang mengatakan mushaf terjemahan ya, atau terjemahan itu tidak dianggap sebagai mushaf atau kitab tafsir. Yang dimaksudkan mushaf itu yang benar-benar ya seperti yang kita miliki, itu yang tidak bisa disentuh ya apabila wanita dalam keadaan haid. Dikecualikan oleh sebagian ulama bagi para penghafal Al-Quran yang harus berinteraksi banyak dengan mushaf, dan ketika dia tidak memegangnya bisa lupa hafalannya, maka itu dikecualikan dan diberikan rukhsah dan keringanan. Wallahu a'lam.